Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Akbar Kurnia dari Prodi Agribisnis Hortikultura 1 semester 3. NIRAM 0305240332. Nomor absen 25. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar budidaya organik dan standar budidaya non-organik, serta kriteria investasi budidaya organik dan kriteria investasi budidaya non-organik. Saya akan bagikan Excelnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan standar budidaya organik terlebih dahulu. Saya akan membacakan asumsi umumnya untuk B sama dengan bulan, B1 sama dengan bulan ke-1, M sama dengan minggu, M1 sama dengan minggu ke-1. Lahan yang digunakan untuk budidaya temulawak ini dengan budidaya organik itu sebesar 1000 meter persegi dengan satu siklus produksi 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian kuantitas tenaga kerjanya itu ada pembukaan lahan, pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, dan panen. Untuk waktunya 10 jam untuk pembukaan lahan, 4 jam pemupukan dasar, 5 jam penanaman, 2 jam pengendalian OPT, 20 jam penyiangan, dan 18 jam panen. Kemudian material ini terdiri dari bibit, kemudian pupuk organik, yang terdiri dari bokasi, biofertilizer, zeolit, fosfat alam, pupuk kandang, serta pestisida. Dengan volume bibitnya 80 kilogram, untuk pupuk organiknya bokasi 1000 gram, biofertilizer 9 kilo, zeolit 30 kilo, fosfat alam 30 kilo. Untuk pupuk kandangnya tidak memakai, dan pestisidanya 1 paket. Kemudian harganya sendiri ini per HOK itu 25.000. Sesuaikan dengan waktu HOK saja. Kemudian untuk harga materialnya, bibit 2.000 per kilo, bokasi Rp500 per kilo, biofertilizer Rp5.000 per kilo, zeolit Rp600 per kilo, fosfat alam Rp10.000 per kilo, pupuk kandang Rp350 per kilo, pestisida Rp100 per paket. Kemudian cara mencarinya, yang pertama sama dengan dilingkan dengan yang depan, kemudian ditarik ke bawah. Jika sudah, untuk M2-nya dilingkan dengan minggu pertamanya. Baru ditarik ke bawah dan ditarik ke samping. Baik, sudah. Selanjutnya untuk materialnya sama sama dengan dilingkan dengan harga bibit, kemudian ditarik ke bawah dan pada minggu keduanya dilingkan dengan minggu pertama. Kemudian ditarik ke bawah, baru ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya, kita mencari biaya variabel. Untuk mencari biaya variabel sendiri, memakai rumus sama dengan jumlah HOK-nya ini, mohon maaf, nilai HOK-nya dikalikan dengan waktu kerjanya. Udah, ditarik ke bawah hingga panen. Kemudian yang minggu yang kedua itu dilingkan dengan minggu pertama, yang ditarik ke bawah, baru ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya, kita mencari biaya variabel untuk materialnya, memakai rumus sama dengan harga bibitnya dikalikan dengan volumenya. Oke, sudah ditarik ke bawah.
Dan tarik, maaf, untuk yang minggu kedua, itu dilingkan dengan minggu pertama. Enter, tarik ke bawah, baru ditarik ke samping. Nah, selanjutnya mencari biaya tetapnya. Eh, mohon maaf, untuk biaya variabelnya diperoleh dari sum, sama dengan sum, dari pembukaan lahan hingga pestisida. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari biaya tetap. Untuk biaya tetapnya sendiri, yang di sini hanya penyusutan per tahun sebesar Rp400.000 per tahun. Tuh, ini tinggal dilingkan dengan depannya saja. Sama dengan, enter. Kemudian, ini penyusutannya 400.000 per tahun. Ditaruh di minggu pertama saja. Untuk total biaya tetapnya pakai sum. Ini kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya, kita menghitung total biaya produksi. Dari mana sih total biaya produksi itu diperoleh? Itu sama dengan sum biaya tetap, titik koma, atau ditambah dengan biaya variabel. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Udah. Selanjutnya, kita mencari hasil panen temulawak yang terdiri dari jumlah panen, yaitu 1.783 kilogram per tahun. Dengan harga panen Rp12.000 per kilo, untuk penerimaan diperoleh dari harga panen dikalikan dengan jumlah panen. Oke, untuk standar budidaya organiknya sudah ketemu semuanya. Kemudian kita berpindah ke kriteria investasi budidaya organik. Ini tabel ini menghitung kelayakan usaha budidaya organik dengan kriteria kelayakan usaha yang harus dicari, yaitu NPV, Net BC, Gross BC, IRR, Payback Period, BEP unit, dan BEP penerimaan. Untuk uraiannya, yang pertama adalah pemasukan. Apa saja sih isi dari pemasukan? Isi dari pemasukan adalah ada hasil penjualan, hasil panen, dan harga panen. Dengan satuan hasil penjualan rupiah per tahun, hasil panen kilogram per tahun. Kemudian harga panennya rupiah per tahun. Untuk tahun ke-0, untuk yang tahun ke-0, ini belum ada pemasukan karena belum mengalami penjualan. Mulai mengalami penjualan pada tahun pertama. Yang pertama kita memasukkan dulu harga panennya sama dengan harga panen, enter. Kemudian untuk mencari hasil panen sama dengan hasil panen, enter. Setelah ketemu hasil panen dan harga panen, kita tentukan hasil penjualannya. Dari manakah hasil penjualan tersebut didapatkan? Hasil penjualan didapatkan dari hasil panen dikalikan
dengan harga panen. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Ini pun sama ya, ditarik ke samping. Mohon maaf, ini dilingkan dulu ke dari tahun pertama, kemudian baru ditarik ke samping. Nah, ini sama dilingkan, mohon maaf, dilingkan dulu dari tahun pertama, dilingkan dulu dari tahun pertama, sebentar, kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari pengeluaran. Apa saja isi dari pengeluaran? Yaitu ada biaya investasi, kemudian biaya variabel, dan biaya tetap. Untuk biaya investasi sendiri, pada usaha budidaya organik temulawak ini diperoleh investasi sebesar 50 juta rupiah. 50 juta ribu rupiah. Kemudian yang kedua, kita mencari biaya variabel yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan pembukaan lahan hingga kegiatan panen. Kemudian dari material, bibit, hingga pestisida. Kita linkkan dengan yang depan. Sama dengan untuk HOK-nya tersendiri. Enter. Kemudian baru ditarik ke bawah. Nah, sudah. Untuk mencari biaya variabel tahun pertama hingga tahun kelima sama dengan standar budidaya. Enter. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian pada tahun kedua dilingkan dengan tahun pertama. Enter. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, baru tarik ke samping. Jika sudah, selanjutnya kita mencari biaya variabel dari material. Untuk bibitnya sama dengan kita pakai dilingkan dari sini. Oke, enter. Kemudian ditarik ke bawah. Yang tahun kedua sama dengan dilingkan dengan tahun pertama. Kemudian ditarik ke bawah dan tarik ke samping. Jika sudah ketemu, kita menentukan jumlah biaya. Ini sama dengan sum dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Enter. Kemudian ditarik ke bawah. Sudah. Selanjutnya kita mencari biaya tetap. Biaya tetap di sini hanya ada biaya penyusutan alat. Itu senilai 400.000 rupiah per tahun. Ini dilingkan dengan banyak. Sama dengan untuk ini. Lingkan dulu. Belum dilingkan dengan yang bagian penyusutan alatnya. Ya. Nah ini saya ulang dilingkan dari sini. Kemudian ditarik ke samping. Mohon maaf, ini dilingkan dulu. Yang tahun kedua dilingkan dulu dengan tahun pertama, baru ditarik ke samping. Nah, sudah. Untuk biaya tetap diperoleh dari sum ini
Dan kemudian tarik kedua sama dengan tingkat dengan tangan pertama baru ditarik ke sampingnya. Nah, sudah. Untuk memperoleh keuntungannya diperoleh dari sama dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Untuk menghitung jumlah keuntungannya sama dengan sum dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 jumlah enter. Selanjutnya, kita mencari kriteria investasi. Yang pertama ada DF dengan asumsi diskon rate itu 15%. Persen. Ya, sudah. Untuk mencari diskon rate-nya pada tahun pertama, seperti rumusnya, sama dengan hapus dulu, sama dengan 1 per buka kurung, kurung, 1 plus, ini pakai tanda dolar untuk mengunci supaya tidak bergeser, plus, sekali lagi, dan ini D37 terkurung kalikan dengan masuk tahun ke 0. Oke, kurung enter. Nah, sudah, baru digeser ke kanan. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari PV penerimaan. Dari mana PV penerimaan didapatkan? Sama dengan F37 atau diskon rate-nya pada tahun pertama, pada tahun ke-0, kemudian dikalikan dengan pemasukan hari ke-0. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari PV biaya diperoleh dari sama dengan diskon rate dikalikan dengan pengeluaran. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Selanjutnya kita mencari PV keuntungan. Dari manakah PV keuntungan didapatkan? Yaitu sama dengan diskon rate dikalikan dengan keuntungan tahun ke-0. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah ketemu PV penerimaan, PV biaya, dan PV keuntungan. Selanjutnya kita menghitung NPV. Dari manakah NPV didapatkan? NPV didapatkan dari sum PV keuntungan pada tahun ke-0 hingga tahun ke-5 di jumlah. Nah, sudah ketemu PV penerimaan, PV biaya, dan PV keuntungan. Selanjutnya kita menghitung NPV. Dari manakah NPV didapatkan? NPV didapatkan dari sum PV keuntungan pada tahun ke-0 hingga tahun ke-5 di jumlah.
Enter. Oke, untuk NPV pada budidaya temulawak dengan budidaya organik yaitu memperoleh hasil 11.672.949 rupiah. Selanjutnya kita mencari gross BC sama dengan sum PV penerimaan dibagi dengan sum PV biaya. Enter. Diperoleh hasil 1. Maaf tadi jadi kesalahan penulisan. Ini untuk gross BC-nya ditemukan 1,19 dengan definisi Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak Rp 1,19. Kemudian kita mencari net BC. Dari manakah net BC didapatkan? Sama dengan min sum keuntungan positif dibagikan dengan keuntungan negatif. Mohon dari sum keuntungan positif dibagi dengan keuntungan negatif. Nah, untuk net BC-nya ketemu 1,23 dengan definisi Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih, jadi kesalahan penulisan, bersih sebanyak Rp1,23. Selanjutnya kita mencari IRR-nya. IRR didapatkan dari sama dengan IRR keuntungan tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, tadi kan sudah sampai di net BC. Baik, sebentar. Sudah. Mohon maaf, tadi eh, laptopnya terkendala sebentar. Ini tadi kan sudah sampai net BC, kemudian kita mencari IRR. IRR didapatkan dari sama dengan IRR, kemudian keuntungan tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Enter. Nah, diperoleh 24. Nah, untuk IRR-nya ditemukan 24%
dengan definisi pengembalian investasi sebanyak 24% selama 55 tahun. Setelahnya kita mencari BEP unit. Dari manakah BEP unit didapatkan? Sama dengan sama dengan biaya tetap dibagi dengan maaf, sebentar. Untuk BEP unit diperoleh dari sama dengan biaya tetap dibagi dengan buka kurung dengan harga panen harga harga panen dikurangi dengan buka kurung lagi biaya variabel dibagi dengan hasil panen. Oke, buka kurung 38. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Kita lanjut di BEP penerimaan. Dari manakah BEP penerimaan? Yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dengan buka kurung satu, satu min buka kurung biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Bentar. Nah, mungkin baru ditarik ke samping. Nah, sudah. Setelah menemukan BEP unit dan BEP penerimaan, kita hitung kumulatif present value per tahunnya terlebih dahulu. Sama dengan ini dilingkan dengan R40, yaitu PV keuntungan. Sudah. Kemudian yang selanjutnya, kita menggunakan sama dengan ini, ditambahkan dengan PV keuntungan tahun pertama. Ya, kemudian ditarik ke samping. Nah, untuk payback periodnya, mohon maaf untuk kumulatif present value per tahunnya sudah ditemukan. Kemudian kita mencari payback period. Namun pada usaha ini, usaha budidaya organik temulawak ini payback period melebihi 5 tahun. Sehingga usaha dikatakan tidak layak karena melebihi waktu yang akan digunakan, yaitu 5 tahun. Kemudian kita lanjut ke standar budidaya non-organik. Untuk standar budidaya non-organik, kurang lebih sama dengan standar budidaya organiknya. Saya akan membacakan asumsi umumnya terlebih dahulu. Yang pertama, B sama dengan bulan, B1 sama dengan bulan ke-1, M sama dengan minggu, M1 sama dengan minggu ke-1. Untuk lahan yang digunakan sama, 1000 meter persegi. Dan untuk siklus produksinya sama, 12 bulan.
dalam 1 tahun. Kemudian kuantitas tenaga kerjanya untuk satuannya HOK dan sama dengan yang organik, yaitu ada pembukaan lahan hingga panen. Untuk waktunya yang sedikit berbeda. Untuk pembukaan lahan itu 10, pemupukan dasar 5, penanaman 5, pemupukan 3, pengendalian OPT 6, penyiangan 20, dan panen 22. Untuk materialnya ada bibit dengan volume 80 kg, kemudian pupuk organik yang terdiri dari pupuk kandang yaitu 2000 kg, kemudian pupuk anorganiknya terdiri dari urea, SP36, dan KCl. Kemudian ada pestisida 1 paket untuk urea dan KCl-nya itu 20 kg. Kemudian harganya HOK-nya sama dengan yang budidaya organik yaitu senilai Rp25.000 per HOK. Kemudian harga materialnya sama 2.000 untuk pupuk bibit, pupuk kandangnya Rp350 per kilo, ureanya Rp2.500 per kilo, SP36-nya Rp3.000 per kilo, dan KCl-nya Rp12.500 per kilo, pestisidanya Rp100.000 per kilo. Untuk mencarinya, untuk mencari harganya sama dengan ini, enter, kemudian ditarik ke bawah. Dan pada minggu kedua itu dilingkan dengan minggu pertama, enter, kemudian ditarik ke bawah, baru ditarik ke samping. Nah, sudah. Untuk yang bagian materialnya sama dengan yang bagian atasnya, sama dengan enter, kemudian ditarik ke bawah, dan pada minggu kedua dilingkan dengan minggu pertama, sama dengan minggu pertama, kemudian ditarik ke bawah, dan ditarik ke samping. Nah, sudah ketemu harganya. Selanjutnya kita mencari biaya variabel. Untuk EA, yaitu tenaga kerja harian lepas, untuk kegiatan pembukaan lahan hingga panen, itu dari manakah didapatkan 250 ini? Didapatkan dari sama dengan ini, waktunya dikalikan dengan harga HOK-nya. Enter. Kemudian ditarik ke bawah, dan pada minggu kedua dilingkan dengan minggu pertama, dan ditarik ke bawah, baru ditarik ke samping. Nah, sudah. Untuk materialnya itu sama, pakai sama dengan kuantitas bibitnya dikalikan dengan harga bibitnya. Enter. Kemudian ditarik ke bawah sampai pestisida. Untuk yang minggu kedua sama dengan minggu pertama. Enter. Kemudian ditarik ke bawah, baru ditarik ke samping. Nah, sudah ketemu material dan biaya variabelnya itu. Kemudian kita menghitung total biaya variabel. Dari manakah biaya variabel didapatkan? Yaitu sama dengan sum dari pembukaan lahan hingga pestisida. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Sudah ketemu biaya variabelnya, yaitu Rp3.095.000.
Setelah itu kita mencari biaya tetapnya. Biaya tetap di sini hanya menggunakan penyusutan per tahun dengan senilai Rp400.000 per tahun. Ini saya letakkan di minggu pertama saja. Dilingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk biaya tetapnya sama dengan so, dua. Ini ditarik ke samping. Nah, sudah ketemu biaya tetapnya senilai Rp400.000. Kemudian kita mencari total biaya produksi. Diperoleh dari sama dengan biaya tetap dari sum biaya tetap koma dengan biaya variabel. Bentar. Nah, kemudian nah, ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya, kita mencari hasil panen temulawak. Diperoleh jumlah panen sebanyak 2.231 kilogram per tahun dengan harga panen temulawak Rp12.000 per kilogram dengan penerimaan dicari dari sama dengan harga panen dikalikan dengan jumlah panen. Bentar. Diperoleh se- sebanyak Rp26.772.000 per tahun. Baik, sudah diperoleh standar budidaya non-organiknya. Kita berpindah ke kriteria investasi non-organik. Untuk ureanya, sama dengan yang organik, tidak jauh berbeda. Ini terdiri dari hasil penjualan, hasil panen, harga panen. Untuk pertama kita menentukan harga panennya, itu sama dengan ke standar budidaya itu dilingkan. Nah, kemudian untuk hasil panennya sama dengan dilingkan juga dengan file sebelumnya. Nah, sudah. Kemudian, jika sudah diperoleh hasil panen dan harga panen, kita menentukan hasil penjualan. Dari manakah hasil penjualan didapatkan? Hasil penjualan didapatkan dari hasil panen dikalikan dengan harga panen. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Untuk yang harga panen tadi tidak langsung ditarik ke samping, namun dilingkan dengan tahun pertama terlebih dahulu, baru ditarik ke samping. Untuk yang harga hasil panen juga sama dengan tahun pertama, baru ditarik ke samping. Sudah ketemu pemasukannya, dari manakah diperoleh pemasukan? Ini untuk tahun ke-0, pemasukannya 0. Untuk tahun pertama, pemasukannya dari sama dengan sum sum ini hasil penjualan atau hasil panen. Maaf, ini sum hasil penjualan. Nah, kemudian ditarik ke samping hingga kursor berwarna hitam. Sudah. Selanjutnya kita mencari pengeluaran. Apa saja isi dari pengeluaran, yaitu ada biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Untuk biaya investasi sendiri sudah ditentukan sebesar Rp50.000.000. Kemudian kita mencari
biaya variabelnya dari pembukaan lahannya, kita memakai dilingkan dengan sebelumnya. Sini, enter. Kemudian ditarik ke bawah. Dan pada tahun kedua dilingkan dengan tahun pertama. Enter. Ditarik ke bawah. Kemudian baru ditarik ke samping. Jika sudah, kita lanjutkan mencari material. Ini dilingkan juga dengan standar budidayanya sama dengan enter, kemudian ditarik ke bawah. Kemudian tahun kedua dilingkan dengan tahun pertama. Bentar. Hingga kursor berwarna hitam ditarik ke bawah, kemudian ditarik ke samping. Sudah. Untuk ini. Oke. Dari manakah biaya variabel ditentukan? Yaitu sama dengan sum dari pembukaan lahan hingga pestisida. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Setelah itu, kita mencari biaya tetap. Untuk biaya tetapnya sendiri tadi, hanya 400.000 per tahun. Ini saya ubah dulu. Ini biaya tetapnya diperoleh dari sama dengan sum ini. Bentar. Kemudian ditarik ke samping. Nah, setelah ditemukannya biaya tetap, kita jumlahkan biaya tetap dengan rumus sum biaya tetap pada tahun pertama hingga tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Enter. Untuk yang bawahnya sama ya, tinggal ditarik saja. Nah, kemudian kita setelah menentukan biaya tetap, kita mencari keuntungan dari mana ke keuntungan didapatkan. Keuntungan didapatkan dari sama dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Bentar. Kemudian ditarik ke samping. Nah, kemudian ditotal sama rumusnya. So, keuntungannya dari ke-0 hingga ke-5 kurung enter. Kemudian selanjutnya kita mencari biaya investasi. Untuk diskon faktor dengan asumsi diskon rate itu sebesar 15%. Kita mencari ini terlebih dahulu. Sama dengan 1 per buka kurung, buka kurung, 1, sebentar mohon maaf, 1 plus ini tambahkan simbol dolar untuk mengunci agar tidak menggeser-geser. Oke. Sama dengan
Bentar. Pakai simbol dolar terlebih dahulu. Jadi hilang. Pakai simbol dolar lagi. Betul. Orang angkat tahun ke, mohon maaf tadi kurang kurungnya. Oke, sudah ditemukan ini. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Kita mencari PV penerimaan. Dari manakah PV penerimaan didapatkan? Sama dengan ini dikalikan dengan pemasukan. Enter. Kemudian ditarik ke samping. Sudah. Kita lanjut ke PV biaya. PV biaya diperoleh dari sama dengan ini dikalikan dengan sudah. Nanti tarik ke samping. Jika sudah, kita mencari PV keuntungan. PV keuntungan didapatkan dari sama dengan dikalikan dengan keuntungan. Dan ditarik ke samping. Nah, sudah ketemu. Kita mencari NPV-nya. NPV di memakai rumus sum ininya PV keuntungannya dari tanggal kurang sebentar sama dengan sum yang tahun kelima tadi tertinggal. Sudah. Enter. Ditemukan NPV senilai 28.111.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari gross BC dengan rumus sama dengan sum total PV penerimaan dibagikan dengan sum PV biaya. Enter. Gross BC ditemukan 1,45 dengan definisi RP satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,45. Kemudian net BC rumusnya sama dengan min sum keuntungan positif dibagi dengan keuntungan negatif. Mohon maaf, sebentar. Jadi salah. Ya. Dengan sum PV keuntungan yang positif dibagi dengan PV keuntungan yang negatif. Net BC diperoleh 1,56 dengan definisi RP satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih keuntungan bersih sebanyak 1,56.
Kemudian kita mencari IRR. IRR dengan rumus IRR, keuntungan ini dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Enter. Untuk IRR ditemukan 37% dengan definisi pengembalian investasi sebanyak 37% selama 5 tahun. Kemudian kita mencari BEP unit. BEP unit ditemukan dari sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga panen dikurangi kurang biaya variabel dibagi dengan hasil panen. Mantap. Kemudian ditarik ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari BEP penerimaan, rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan buka kurung 1 min buka, buka kurung biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Mohon maaf, kurang kurung 1. Oke, sudah. Kemudian ditarik ke samping. Setelah itu, kita menghitung kumulatif PV per tahunnya. Itu sama dengan PV keuntungan. Bentar. Selanjutnya, sama dengan dilingkan dengan tahun ke-0 ditambah dengan PV keuntungan tahun pertama. Enter, kemudian baru di samping. Nah, sudah. Setelah menghitung kumulatif PV per tahun, kita menghitung payback period, namun payback period melebihi dari 5 tahun, yaitu waktu yang akan waktu usaha yang akan dilakukan selama 5 tahun. Jadi usaha ini dikatakan tidak layak karena payback period melebihi 5 tahun. Kemudian, kesimpulan didapatkan, usaha yang lebih baik adalah budidaya yang non-organik karena secara finansial memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan budidaya organik. Hal tersebut dibuktikan dari nilai IRR budidaya non-organik sebesar 37% yang jauh lebih tinggi dan memiliki selisih daripada budidaya organik sebesar 24% yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang lebih cepat. Selain itu, NPV budidaya non-organik lebih besar, menandakan manfaat bersih yang diterima selama umur usaha lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya organik. Sementara nilai net BC dan gross BC yang juga lebih besar menunjukkan efisiensi penggunaan biaya yang lebih baik. Namun, usaha ini dikatakan atau dinilai tidak layak karena payback period melebihi 5 tahun, sedangkan waktu usaha yang akan dilakukan selama 5 tahun. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.